Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan dan perenungan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Imamat pasal 26 ayat yang pertama sampai yang ke-46. Mari saya mengajak semua jemaat untuk mendengarkan dan membaca bersama-sama dengan saya. Begini bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu. Janganlah kamu mendirikan patung atau tugu berhala bagimu. Dan janganlah kamu menempatkan batu berukir di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Kamu harus memelihara hari-hari sabatku dan menghormati tempat kudusku. Akulah Tuhan. Jika kamu hidup menurut ketetapanku dan tetap berpegang pada perintahku serta melakukannya, aku akan memberi kamu hujan pada masanya, sehingga tanah akan memberi hasilnya dan pohon di ladang memberi buahnya. Musim mengirik bagimu akan berlangsung sampai musim memetik buah anggur, dan musim memetik buah anggur akan berlangsung sampai musim menabur. Kamu akan makan makananmu sampai kenyang dan tinggal di negerimu dengan tentram. Aku akan memberi damai sejahtera di negeri itu, sehingga kamu akan berbaring tanpa dikejutkan oleh apapun. Aku akan menyiapkan binatang buas dari negeri itu, dan pedang tidak akan melintas di negerimu. Kamu akan mengejar musuhmu, dan mereka akan tewas di hadapanmu oleh pedang. 5 orang dari antaramu akan mengejar 100, dan 100 orang dari antaramu akan mengejar selaksa, dan semua musuhmu akan tewas di hadapanmu oleh pedang. Aku akan berpaling kepadamu dan membuat kamu beranak cucu serta bertambah banyak, dan meneguhkan perjanjianku dengan kamu. Kamu masih akan makan hasil lama dari panen yang lampau, dan hasil lama itu akan kamu keluarkan untuk menyimpan yang baru. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu, dan hatiku tidak akan muak terhadapmu. Aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu, dan kamu menjadi umatku. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir, supaya kamu jangan lagi menjadi budak mereka. Aku telah mematahkan kayu kuk di atasmu dan membuat kamu berjalan tegak. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan aku dan tidak melakukan segala perintah itu, jika kamu menolak ketetapanku dan hatimu muak terhadap peraturanku, dan kamu tidak melakukan segala perintahku serta mengingkari perjanjianku, maka aku pun akan melakukan hal ini kepadamu. Aku akan mendatangkan kegentaran atasmu, batuk kering, serta demam yang membuat mata rusak dan jiwa merana. Akan sia-sia kamu menabur benihmu, karena hasilnya akan dimakan musuhmu. Aku akan menentangmu sehingga kamu akan dikalahkan oleh musuhmu. Mereka yang membencimu akan menguasaimu, dan kamu akan lari padahal tidak ada orang yang mengejar kamu. Jika dalam keadaan yang demikian pun kamu tidak mendengarkan aku akan lebih keras menghajar kamu sampai 7 kali lipat karena dosamu. Aku akan mematahkan kesombongan kekuatanmu, dan akan membuat langit di atasmu bagaikan besi, dan tanahmu bagaikan tembaga. Tenagamu akan habis dengan sia-sia, tanahmu tidak akan memberi hasilnya, dan pohon-pohon di tanah itu tidak akan memberi buahnya. Jika hidupmu menentang aku dan kamu tidak mau mendengarkan aku akan menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosa-dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu, melenyapkan ternakmu dan membuat jumlahmu menjadi sedikit, sehingga semua jalanmu menjadi sunyi. Jika dalam keadaan yang demikian pun kamu tidak mau kuhajar dan hidupmu tetap menentang aku pun akan bertindak menentang kamu, dan aku sendiri akan menghukum kamu 7 kali lipat karena dosa-dosamu. Aku akan mendatangkan atasmu pedang yang akan melakukan pembalasan karena pelanggaran perjanjian. Ketika kamu nanti berkumpul di kota-kotamu, aku akan melepas sampar ke tengah-tengahmu, dan kamu akan diserahkan ke dalam tangan musuh. Ketika aku menghancurkan persediaan makananmu, 10 perempuan akan membakar roti dalam satu pembakaran. Mereka akan mengembalikan rotimu menurut timbangan tertentu. Kamu akan makan tetapi tidak menjadi kenyang. Jika dalam keadaan yang demikian pun kamu tidak mendengarkan aku dan hidupmu tetap menentang aku pun akan bertindak menentang kamu dalam murkaku, dan aku akan menghajar kamu 7 kali lipat karena dosa-dosamu. Kamu akan makan daging anak-anakmu lelaki dan perempuan,
Tempat-tempat pemujaanmu akan kumusnahkan, dan segala pedupaanmu kulenyapkan. Aku akan melemparkan mayat-mayatmu ke atas bangkai-bangkai berhalamu, dan hatiku akan muak terhadap kamu. Kota-kotamu akan kubuat menjadi reruntuhan, dan tempat-tempat kudusmu akan kubuat sunyi sepi. Aku tidak mau lagi menghirup bau persembahanmu yang menyenangkan. Aku akan membuat negeri itu sunyi sepi, sehingga musuhmu yang tinggal di situ tercengang. Kamu akan kuserahkan di antara bangsa-bangsa, dan aku akan menghunus pedang mengejarmu. Tanahmu akan menjadi tandus, dan kota-kotamu menjadi reruntuhan. Pada waktu itulah, tanah itu menikmati tahun-tahun sabatnya, yakni selama keadaannya tandus, dan kamu tinggal di negeri musuh-musuhmu. Pada waktu itulah, tanah itu akan menjalani perhentiannya dan menikmati tahun-tahun sabatnya. Selama keadaannya tandus, tanah itu akan menjalani perhentian yang tidak dialaminya pada tahun-tahun sabatmu ketika kamu tinggal di situ. Mengenai mereka yang masih hidup di antaramu, aku akan mendatangkan kecemasan ke dalam hati mereka di negeri-negeri musuh mereka. Bunyi daun yang ditiup angin pun akan mengejar mereka, sehingga mereka lari seperti orang lari dari pedang. Mereka akan rebah padahal tidak ada orang yang mengejar. Mereka akan jatuh tersandung seorang kepada yang lain, seolah-olah dikejar pedang, padahal tidak ada yang mengejar. Kamu tidak akan mendapat bertahan di hadapan musuh-musuhmu. Kamu akan binasa di antara bangsa-bangsa, dan negeri musuhmu akan menghabisi kamu. Siapa yang masih hidup di antaramu akan lenyap karena kesalahan mereka di negeri-negeri musuh mereka. Dan karena kesalahan nenek moyang mereka juga, mereka akan hancur lebur sama seperti nenek moyangnya. Bila mereka mengaku kesalahan mereka dan kesalahan nenek moyang mereka yang berlaku tidak setia terhadap aku, bahkan hidup menentang aku, sehingga aku pun menentang mereka dan bawa mereka ke negeri musuh mereka. Dan bila kemudian mereka merendahkan hati yang tidak bersunat itu dan membayar kesalahan mereka, maka aku akan mengingat perjanjianku dengan Yakub, juga perjanjianku dengan Ishak dan perjanjianku dengan Abraham. Akan kuingat, serta negeri itu pun akan kuingat. Tanah itu akan ditinggalkan mereka dan menikmati tahun-tahun sabatnya, yakni selama keadaannya tandus dan ditinggalkan. Mereka akan membayar kesalahan mereka. Tiada lain karena mereka menolak peraturanku dan hati mereka muak terhadap ketetapanku. Meskipun demikian, ketika mereka berada di negeri musuh mereka, aku tidak akan menolak mereka atau muak terhadap mereka hingga membinasakan mereka dan membatalkan perjanjianku dengan mereka. Sebab akulah Tuhan Allah mereka. Demi mereka, aku akan mengingat perjanjian orang-orang terdahulu yang kubawa keluar dari tanah Mesir di depan mata bangsa-bangsa, supaya aku menjadi Allah mereka. Akulah Tuhan. Itulah ketetapan-ketetapan, peraturan-peraturan, dan hukum-hukum yang ditetapkan Tuhan antara Dia dan orang Israel di Gunung Sinai dengan perantaraan Musa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini Imamat pasal 26, teks yang kita baca, garis besarnya menjelaskan tentang berkat dan kutuk dari perjanjian. Ini adalah pilihan yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Imamat pasal 26 hari ini merupakan bagian dari perjanjian atau covenant di Gunung Sinai, di mana Allah menetapkan konsekuensi ketaatan dapat berkat, ketidaktaatan dapat kutuk bagi Israel saat mereka akan memasuki Kanaan. Ini bertujuan membentuk identitas bangsa kudus yang taat, memisahkan diri dari penyembahan berhala di Kanaan, serta menjamin damai sejahtera, kemakmuran, dan kehadiran Allah di tengah mereka. Maka dari itu, pasal ini menyoroti pilihan mutlak. Ketaatan membawa hujan, hasil tanah, dan keamanan. Itu kita bisa lihat dari pasal 26, ayat yang pertama sampai yang ke-13. Sementara, pemberontakan membawa penyakit, kelaparan, dan pembuangan. Mulai dari pasal 26 ayat 14 sampai 46. Nah, sekarang mari kita coba maju untuk membahas hal yang menarik dari Imamat pasal 26 ini. Mengapa kutuk itu dibahas jauh lebih panjang daripada berkat? Apakah Allah bertindak tidak adil? Ya, tentu bukan demikian pemikirannya. Berkat yang Allah curahkan bagi umat merupakan anugerah, bukan upah atas ketundukan dan ketaatan umat. Sebagai milik Allah, hal itu merupakan kewajiban umat. Namun saat mereka taat, Allah menjanjikan berkat. Karena itu, Allah berhak
menuntut ketaatan mutlak umat kepada dirinya. Bila mereka tidak mau taat, hukuman akan dijatuhkan. Jadi wajar saja kalau kutuk yang menyertai ketidaktaatan begitu dahsyat. Kutuk diberikan ketika umat hidup tidak sesuai ketetapan Tuhan sebagai pemilik hidup mereka. Kita bisa lihat ayat 14, 18, 21, 23, sampai dengan 27. Tujuan kutuk bukanlah untuk membinasakan, melainkan agar terjadi pertobatan sebelum kutuk yang lebih berat dijatuhkan. Sebenarnya kutuk itu diberikan secara bertahap dan meningkat kadar kekerasannya, dari yang relatif ringan sampai yang sangat berat. Puncak dari kutuk ialah mereka akan kehilangan tanah pusaka dan dicerai-beraikan ke negeri bangsa-bangsa lain. Itulah yang akan terjadi kelak, yang dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 17 ayat 7 sampai 23 dan pasal 24 sampai dengan 25. Namun kutuk yang paling dahsyat pun ternyata bukan akhir dari segala-galanya. Karena tujuan penghakiman ialah supaya terjadi pertobatan. Maka kalau mereka bertobat, Tuhan akan mengampuni dan memulihkan mereka. Itu kita bisa lihat dalam 40 dan ayat 4 sampai 45. Dasarnya ialah kasih setia Tuhan yang tidak pernah membatalkan perjanjiannya dengan umatnya, walaupun mereka sendiri yang mengkhianati perjanjian itu. Yang menarik adalah penghukuman berupa pembuangan merupakan kesempatan bagi tanah-tanah di Israel untuk mengalami tahun-tahun Sabat setelah mengalami eksploitasi habis-habisan oleh orang-orang serakah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari renungan hari ini ada beberapa poin singkat yang dapat kita pelajari sebagai umat Tuhan yang hidup di masa kini. Yang pertama, bahwa ketaatan yang berpusat pada Kristus. Berkat dalam kitab Imamat pasal 26 dijanjikan kepada Israel jika taat pada Taurat. Sedangkan bagi umat Tuhan yang hidup di masa kini, ketaatan diwujudkan melalui iman kepada Yesus Kristus dan hidup dipimpin Roh Kudus, bukan legalisme hukum Taurat. Maka dari itu penerapan di dalam kehidupan orang percaya bahwa ketaatan kepada Kristus bukan untuk membeli berkat, melainkan wujud kasih dan syukur kepada Kristus yang telah menyelamatkan. Mengapa demikian? Ya karena berkat yang Allah curahkan bagi umat merupakan anugerah, bukan upah atas ketundukan dan ketaatan umat. Yang kedua, janji pemulihan melalui pertobatan. Dari teks yang kita baca hari ini, ada janji Tuhan kepada umatnya, bahwa Tuhan berjanji mengingat perjanjiannya jika umatnya mengakui dosa, bertobat, dan berbalik dengan meninggalkan jalannya yang jahat. Maka Tuhan akan memulihkan umatnya. Jadi sederhananya, bahwa kutuk diberikan ketika umat hidup tidak sesuai ketetapan Tuhan sebagai pemilik hidup mereka. Tujuan kutuk bukanlah untuk membinasakan, melainkan agar terjadi pertobatan. Jadi penerapannya bagi kita, umat Tuhan yang hidup di masa kini adalah saat gereja atau orang percaya jatuh dalam dosa atau mengalami kemerosotan rohani, jalan keluar utamanya adalah mengakui dosa, pertobatan sejati, dan berbalik kembali kepada Tuhan dan firman-Nya. Maka Tuhan akan menerima kembali apa adanya dan memulihkannya. Bukan malah menjauhkan untuk menyembunyikan dosa yang diperbuat, semakin mengeraskan hati ketika dinasihati dan ditegur, dan kemudian mencari jalan pintas. Ingat, apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Dan Tuhan tidak akan membiarkan dirinya dipermainkan. Maka dari itu, umat Tuhan harus tahu bahwa Allah adalah kasih. Tapi Dia juga Allah yang adil. Ketidaktaatan yang disengaja tetap akan membawa konsekuensi rohani dan jasmani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau hari ini kami belajar dari Imamat pasal 26 yang mengingatkan kami semua, umat Tuhan yang hidup di masa kini, untuk belajar bersama ketaatan kepada Kristus, bukan untuk membeli berkat, melainkan wujud kasih dan syukur kami kepada Kristus yang telah menyelamatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini terus menguatkan langkah iman kita dalam mengiringi Tuhan Yesus. Ingat, tetap teruslah berdoa, tetap teruslah percaya, dan tetap teruslah bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.